Selamat siang anak-anak semua. Masih di kelas online PAL TV. Saya Rauli Hutajulu dari SMK Negeri 6 Palembang. Pada segmen ini kita akan belajar tentang produktif tata busana, yaitu desain busana, dan membahas soal-soal yang sudah diterbitkan di Koran Sumek edisi Jumat 18 September 2020. Baiklah, kita akan mulai pembahasan kita pada siang hari ini. Desain busana adalah desain yang memiliki suatu rupa atau bentuk yang dapat dilihat, jadi tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Bentuk ini dihasilkan karena hubungan unsur-unsur tertentu, bagaimana cara atau aturan unsur-unsur itu dikombinasikan disebut dengan prinsip-prinsip desain. Prinsip-prinsip desain adalah pedoman, teknik atau cara, metode bagaimana menggunakan dan menyusun unsur-unsur untuk menghasilkan efek tertentu. Penerapan prinsip-prinsip desain ini tidak dapat ditanggapi secara kaku, melainkan harus secara luas atau fleksibel. Artinya, seorang pembuat desain harus dapat menafsirkan prinsip-prinsip itu untuk memecahkan masalah-masalah sesuai dengan arah fashion saat ini. Busana adalah segala sesuatu yang dipakai mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Jenis dan aspek desain terdiri dari dua macam, yaitu 1. Desain struktur, 2. Desain hiasan. Desain struktur merupakan wujud dari suatu benda yang terdiri dari unsur-unsur desain. Unsur-unsur desain tersebut adalah susunan dari garis, arah, bentuk, ukuran, warna, tekstur, dan nilai gelap terang atau value. Kalau kita melihat desain struktur pada busana, yang kita lihat adalah siluetnya. Siluet adalah garis luar dari suatu benda atau pada umumnya digunakan untuk busana seperti siluet A, siluet H, siluet S, siluet E, dan lain-lain. Desain hiasan mempunyai sifat atau tujuannya adalah untuk menghias desain struktur suatu benda atau busana. Tujuan desain hiasan adalah untuk memperindah dan meningkatkan mutu dari desain strukturnya. Baiklah, kita akan membahas soal-soal yang sudah diterbitkan di Koran Sumek. Pertama, siluet busana dengan variasi dari berbagai siluet dapat diberikan tambahan di bagian belakang dengan bentuk yang panjang atau drapery. Bentuk ini biasanya terlihat pada busana pengantin barat adalah siluet A, siluet H, siluet Y, siluet L, siluet S. Pembahasannya, siluet A adalah siluet yang pada bagian atasnya kecil, sedangkan pada bagian bawah atau roknya melebar. Siluet H adalah siluet yang dari badan bagian atas sampai dengan badan bawah atau roknya sama. Siluet Y, siluet yang pada bagian badan atasnya melebar atau membesar, sedangkan ke bagian bawah atau pada roknya mengecil. Siluet S atau siluet bustle, siluet yang pada bagian atas membesar dan pada bagian bawah juga membesar. Siluet L adalah siluet yang mempunyai ekor yang dipanjangkan pada bagian belakang roknya. Maka dari option tadi, yang benar adalah D, siluet L. Nomor 2, teknik menghias kain
yang menggunakan perca kain atau lekapan yang dilekatkan dengan tusuk hias peston dengan keindahan komposisi bentuk dan warna dari perca kain adalah A. Desain hiasan fantasi, B. Desain hiasan aplikasi, C. Desain hiasan inkrustasi, D. Desain hiasan riseliu, E. Desain hiasan sulaman Inggris. Pembahasannya, desain hiasan dengan teknik sulaman fantasi atau disebut juga dengan sulaman bebas menggunakan benang lebih dari 3 warna serta tusuk hias. B. Desain hiasan teknik sulaman aplikasi menggunakan kain perca untuk menutupi ragam hias atau motif. Contohnya bisa kita lihat. Yang C. Desain hiasan sulaman inkrustasi adalah satu teknik menyulam dengan menggunakan kain tembus terang sebagai hiasannya, di mana kain tembus tersebut diletakkan di bawah motif yang telah dilubang. D. Desain hiasan sulaman riseliu. Ciri khasnya adalah berlubang yang mempunyai penghubung untuk tiap tepi ragam. Penghubung ini disebut dengan brides. Bisa kita lihat contoh desainnya. Kemudian yang E, sulaman desain hiasan dengan teknik sulaman Inggris adalah sulaman yang dikerjakan pada bahan dengan memberikan penyelesaian berbentuk lubang-lubang. Contohnya desainnya seperti berikut. Yang ketiga, berbagai kombinasi warna sering dipilih para wanita dalam berbusana. Kombinasi warna komplementer yaitu kombinasi warna yang bertentangan letaknya dalam lingkaran warna. Penerapan dalam berbusana adalah A. Rok hijau, blus kuning kunyit, B. Rok merah hati, blus hijau muda, C. Rok hijau muda, blus hijau tua, D. Rok hijau tua, blus biru muda, E. Rok ungu, blus merah. Pembahasannya, kombinasi warna ada berbagai macam, di antaranya 1. Ada kombinasi warna monokromatis, di mana kombinasi satu warna yaitu warna dengan value yang berbeda. Misalnya merah muda dengan merah, hijau muda dengan hijau, dan lain-lain. Dapat kita lihat seperti contoh dalam gambar tersebut. Yang kedua, kombinasi analogus, yaitu kombinasi warna yang berdekatan letaknya dalam lingkaran warna. Misalnya seperti merah dengan merah keorenan, hijau dengan biru kehijauan, ungu dengan merah ungu, biru dengan biru ungu. Yang ketiga, kombinasi warna komplementer, yaitu kombinasi warna yang bertentangan letaknya dalam lingkaran warna. Seperti merah dengan hijau, biru dengan oranye, dan kuning dengan ungu. Bisa kita lihat kuning dengan ungu, merah dengan hijau, biru dengan oranye. Kalau kita lihat dalam lingkaran warna, warna dasar adalah merah, kuning, biru. Kemudian merah, kuning, biru ini kita campurkan sehingga kita mendapat warna yang kedua atau disebut dengan warna sekunder, yaitu warna hijau, oranye, dan ungu. Maka dari lingkaran warna tersebut timbullah kombinasi warna komplementer yang bertentangan, artinya berlawanan tempatnya pada lingkaran warna.
Yang keempat, kombinasi warna split komplementer, yaitu kombinasi warna yang letaknya pada semua titik yang membentuk huruf Y pada lingkaran warna. Misalnya, kuning dengan merah keunguan dan biru keunguan, biru dengan merah keorenan dan kuning keorenan. Ciri khas dari kombinasi warna split komplementer ini adalah dia harus menggunakan 3 warna. Kalau tadi monokromatis, analogus, komplementer itu hanya 2 warna. Maka dari option tersebut soal nomor 3 yang benar adalah roknya merah hati, blusnya hijau tua. Kemudian yang keempat, pembuatan proporsi tubuh wanita melalui beberapa langkah. Letak pinggang pada proporsi wanita dewasa secara desain adalah A. Di atas angka 3, B. Di bawah angka 3, C. Pada angka 3, D. Pada angka 3,3, E. Pada angka 2,6. Pembahasannya, kita lihat proporsi tubuh wanita secara desain 8,5 tinggi kepala. Di angka 0 adalah ubun-ubun. Di angka 1 dagu, 1,5 bahu, angka 2 dada, angka 3 pinggang, angka 4 panggul, angka 4 3/4 ujung jari tangan, angka 6 adalah lutut, angka 7 adalah betis, 8 tumit, 8,5 ujung jari kaki. Maka yang benar adalah pinggang terletak pada angka 3. Yang kelima, prinsip-prinsip yang terdapat dalam desain di samping adalah A. Rok maksi dan aksen pada lengan, B. Keseimbangan simetris dan lengan panjang, C. Keseimbangan asimetris dan rok mini, D. Aksen pada lengan dan keseimbangan asimetris, E. Center of interest pada rok dan asimetris. Anak-anak jangan kemana-mana, setelah jeda berikut kita akan lanjut membahas soal-soal berikutnya. Terima kasih anak-anak masih di kelas online. Kalau mau bertanya silahkan di 0711380022. Kita lanjutkan soal nomor 5 tadi. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam desain di samping adalah A. Ukuran rok maksi dan aksen pada lengan, B. Keseimbangan simetris dan lengan panjang, C. Keseimbangan simetris dan rok mikro mini, D. Aksen pada lengan dan keseimbangan asimetris, E. Center of interest pada rok dan simetris. Baik, kita analisis dulu desain yang ada di layar kita ini. Dari desain yang ada ini, yang pertama yang kita lihat ini adalah dress, kemudian mempunyai keseimbangan asimetris. Karena pada bagian kirinya tidak ada lengan, sedangkan bagian kanan ada lengannya. Center of interest-nya ada pada lengan. Roknya mikro mini. Garis lehernya, garis leher bentuk persegi. Maka dari uraian desain analisis yang sudah kita dapatkan, option yang benar pada soal nomor 5 ini adalah keseimbangan asimetris dan rok mikro mini. Center of interest boleh ada, tetapi dia tidak asimetris. Keseimbangan simetris, rok mikro mini, betul. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 6.
Berdasarkan siluetnya, celana terdiri dari beberapa tipe. Celana yang bentuknya pas di pinggang sampai panggul dan meruncing pada bagian bawah disebut A. Fitted, B. Slim, C. Tapered, D. Strike, E. Pegtop. Pembahasannya, berdasarkan siluet, celana terdiri dari beberapa tipe sebagai berikut. 1. Fitted, yaitu celana yang bentuknya ketat di kaki. Yang kedua, slim, yaitu celana yang bentuknya pas di kaki. 3. Strike, yaitu celana yang bentuknya lurus dan bagian paha. 4. Tapered, yaitu celana yang bentuknya pas di pinggang sampai panggul dan meruncing pada bagian bawah. 5. Pegtop, yaitu celana yang longgar pada bagian panggul dan meruncing pada bagian bawah. 6. Ankle puff, yaitu celana yang panjangnya di bagian celana yang panjang yang bagian bawahnya dikerut. 7. Bell bottom, yaitu celana yang bentuknya pas dan mengembang pada bagian bawah. 8. Palazzo, yaitu celana yang bentuknya lurus dan mengembang pada bagian bawah. 9. Baggy, yaitu celana yang bentuknya lurus mulai dari pinggang sampai ujung celana. Dari penjelasan berikut, maka opsi yang benar untuk soal nomor 6 adalah C. Tapered. Soal nomor 7. Perhatikan desain yoke kemeja di bawah ini. Yang disebut one piece yoke adalah A, B, C, D, dan E. Pembahasannya, yoke adalah bagian kemeja berupa bahan yang menghubungkan kemeja bagian depan dan bagian belakang. Selain itu juga untuk menutupi tulang bahu kita. Ada 2 model yoke, yaitu one piece yoke dan two piece yoke. Kemeja formal biasanya menggunakan one piece yoke. Dari desain yang kita lihat di layar ini, ada box pleat, kemudian side pleat, yang C no pleat, kemudian one piece yoke, kemudian E two piece yoke. Maka dari penjelasan desain tersebut, opsi yang benar untuk nomor 7 adalah D, one piece yoke. 8. Menurut bentuk dasar rok ada 4 jenis. Rok yang bagian bawahnya bentuknya sangat lebar, ramping pada pinggang, dan sangat penuh pada kelimannya disebut A. Dart, B. Flared, C. Strike, D. Circular, E. Paget. Pembahasannya, 4 jenis rok berdasarkan bentuk. 1. Lurus atau strike, yaitu rok yang mempunyai jahitan sampai lurus yang dibentuk ke dalam dengan kerutan lipatan atau ploi atau cup atau dart yang menyesuaikan ukuran pinggang. Yang kedua, menyempit ke bawah atau paget. Rok ini bentuknya kebalikan dari rok bawah mengembang. Pada garis pinggang lebih lebar, kemudian menyempit pada kelim bawahnya. Kelebihan pada pinggang dikurangi dengan kerutan lipatan atau dijatuhkan sebagai drapery. Mengembang atau flared, rok yang berbentuk pasak atau wedget, yaitu rok yang menambah kepenuhan dari pinggang sampai kelim bawah. Untuk menambah isi atau kepenuhan pada rok, dijahitkan panel
panel yang dijahitkan itu disebut dengan pias. Lingkaran atau circular. Rok bawah circle bentuknya sangat lebar, ramping pada pinggang, dan sangat penuh pada lipatannya. Maka dari penjelasan soal nomor 8, opsi yang benar adalah D. Circular. 9. Perhatikan desain mermaid di bawah ini. Bahan yang sesuai untuk desain tersebut adalah velvet, brokat, dan tile. B. Organza, brokat, dan beludru. C. Wool, tile, dan santung. D. Satin, dakron, dan brokat. E. Velvet, wool susu, dan organza. Kita simak dulu karakteristik dari berbagai macam jenis bahan pada opsi A, B, C, D, dan E. Velvet bagus digunakan, bisa dipakai untuk bagian rok yang mengembang. Brokat dipakai untuk bagian atasnya karena kelihatan tembus terang. Sedangkan tile bisa kita pakai untuk menutupi velvet dan menutupi brokat juga. Organza bisa kita pakai untuk bahan yang agak kaku. Brokat dipakai untuk bagian atas. Beludru bisa juga kita pakai untuk bagian bawah. Wool tidak bagus kita gunakan untuk desain mermaid karena wool agak tebal. Tile bisa, santung bisa kita gunakan karena bahannya mengkilat. Satin bisa juga kita gunakan. Dakron tidak bisa kita gunakan untuk bahan busana desain mermaid karena dakron itu berfungsi untuk penghangat. Kemudian wool susu agak tebal sehingga kurang bagus kita gunakan untuk desain mermaid. Maka dari penjelasan karakteristik dari bahan A, B, C, D, E yang sesuai untuk desain di layar ini adalah A. Velvet, brokat, dan tile. Jelas kita lihat pada bagian atas bajunya itu tembus terang. Kemudian di dalam itu ada dilapisi dengan bahan satin atau bahan velvet juga bisa. Kemudian bagian bawahnya velvet boleh, satin boleh, ditimpa atau dilapisi lagi dengan bahan tile. Dari opsi A, B, C, D, dan E ini kita harus jeli untuk melihatnya sebab disisipkan salah satu yang tidak cocok untuk desain mermaid tersebut. Maka opsi yang benar adalah A. Nomor 10. Perhatikan desain rompi di bawah ini. Huruf B adalah desain rompi. A. Asimetrik atau waistcoat. B. Notched lapel waistcoat. C. Shawl collar waistcoat. D. No collar waistcoat. E. Fishing waistcoat. Pembahasannya, desain bolero dan rompi. Bolero adalah semacam jaket yang pas di badan dengan ukuran setengah dada dan terbuka di bagian depan. Bisa lengan pendek atau panjang. Sedangkan rompi atau vest adalah busana sepanjang pinggang tanpa lengan atau sleeveless, baik terlangkup tunggal atau single breasted maupun terlangkup double atau double breasted dengan penutup kancing atau red sleting atau tutup tarik yang dipakai di bawah di luar kemeja atau blus atau jaket atau jas. Baik, kita simak dari desain-desain rompi dan bolero di layar ini. Di situ ada A. Asymmetric waistcoat, backless waistcoat, notched lapel waistcoat, no collar waistcoat, shawl
color waistcoat. Dari option pertanyaan atau pernyataan kita nomor 10, maka yang benar adalah B, notched lapel waistcoat. Baik, terima kasih anak-anak. Kita akan lanjut dengan soal latihan mandiri. 1. Sebuah manset atau cap adalah sepotong ban pada dasar lengan baju, bisa merupakan bagian dari lengan baju itu sendiri atau membalik, ataupun bagian terpisah yang dipasangkan pada lengan baju. Sebutkan 6 model atau variasi manset. Nah, ada berbagai macam manset yang digunakan di baju wanita ataupun di baju laki-laki. Kalau pada baju laki-laki, biasanya hanya satu jenis mansetnya, tetapi kalau pada pakaian wanita, berbagai macam manset yang digunakan. Oke anak-anak, terima kasih. Sampai di sini dulu acara belajar kelas online bersama PAL-TV. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti acara online hari ini. Silakan kita bertemu kembali di kelas online setiap hari Selasa dan hari Kamis. Tetap di kelas online. Terima kasih dan selamat siang. Selamat pagi.